Pembentukan matriks persegi ajaib oleh Ruth Apriati Mingking, Tiku Tandianga, dan Westi B. Kawuwung. Metode de la Lobere. Metode de la Lobere, prinsip pembentukannya dilakukan dengan mengisi bilangan ke dalam matriks secara diagonal ke arah kanan atas. Yang pertama, tempatkan bilangan 1 dalam sel tengah baris pertama. Yang kedua, secara berturut-turut tempatkan bilangan-bilangan berikutnya dalam diagonal dengan arah kanan atas, kecuali A. Apabila sudah menjangkau baris paling atas, maka bilangan selanjutnya ditulis dalam baris paling bawah dari kolom selanjutnya. B. Apabila sudah menjangkau kolom paling kanan, maka bilangan selanjutnya dituliskan pada baris di atas pada kolom paling kiri. C. Apabila baris yang akan diisi bilangan berikutnya sudah terisi atau jika pojok kanan atas telah terisi, maka bilangan selanjutnya ditulis pada kolom yang sama di baris bawahnya. Di samping merupakan proses pembentukan matriks persegi ajaib berordo 3x3. Metode Raps-Tracy. 1. Membagi matriks menjadi 4 submatriks yang banyak elemen tiap submatriks berjumlah n²/4. Yang kedua, menggunakan metode de la Lobere untuk mengisi setiap sel yang ada pada submatriks yang telah dibentuk. Yang ketiga, menukar beberapa elemen antara submatriks A, submatriks B, submatriks C, dan submatriks D. Langkah-langkah pembentukan matriks persegi ajaib merupakan kombinasi dari metode de la Lobere dan metode Raps-Tracy. Salah satu matriks persegi ajaib yang akan dibahas pada penelitian ini adalah matriks persegi ajaib normal dengan ordo n sama dengan 6. Dengan elemennya merupakan bilangan kompleks yang berbentuk A tambah BI. Diberikan matriks persegi M dengan ordo n sama dengan 6 yang memiliki bentuk umum sebagai berikut. Matriks tersebut akan dibagi menjadi 4 submatriks, lalu untuk pengisian setiap sel akan menggunakan metode de la Lobere. 1. Membagi matriks menjadi 4 submatriks yang banyak elemen tiap submatriksnya n²/4 dengan n merupakan ordo dari matriks yang akan dibentuk. Penamaan submatriks yang ada dilakukan secara menyilang dengan A bagian kiri atas, C bagian kanan atas, D bagian kiri bawah, dan B bagian kanan bawah. Matriks dengan ordo n sama dengan 6 memiliki elemen tiap submatriksnya sebanyak 9. Yang kedua, menggunakan metode de la Lobere untuk mengisi setiap submatriks. Pengisian dilakukan secara berurutan dengan menganggap setiap submatriks yang terbentuk terpisah satu sama lain. Berikut merupakan proses pembentukan entry-entry pada submatriks A, submatriks B, submatriks C, dan submatriks D. Ketiga, menukar beberapa elemen antara submatriks A dan submatriks D. Elemen-elemen yang akan ditukar disebut sorotan A dan sorotan D. Sorotan A1 merupakan submatriks berukuran 1x1 yang berada di pojok kiri atas dari submatriks A dengan elemen 8 tambah 10i. Sorotan A2 adalah sel pada submatriks A yang berada di tengah submatriks A, yaitu sel yang elemennya 5 tambah 7i. Sorotan A3 adalah submatriks berukuran 1x1 yang berada di pojok kiri bawah dari submatriks A dengan elemen 4 tambah 6i. Sorotan D1 adalah submatriks berukuran 1x1
yang berada di pojok kiri atas dari submatriks D dengan elemen 35 tambah 37I. Sorotan D2 adalah sel pada submatriks D yang berada di tengah, yaitu sel yang elemennya 32 tambah 34I. Sorotan D3 adalah submatriks berukuran 1x1 yang berada di pojok kiri bawah dari submatriks D dengan elemen 31 tambah 33I. Sorotan dari submatriks A dan submatriks D ditandai, kemudian dipertukarkan, sehingga diperoleh matriks sebagai berikut dengan konstanta ajaib sebesar 111 tambah 123I. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa dengan metode Rabstresi, matriks akan dibagi menjadi 4 submatriks. Kemudian akan diterapkan metode Delaunay pada pengisian matriks persegi ajaibnya. Lalu, menukar beberapa elemen yang ada pada matriks hingga penjumlahan setiap baris, kolom, dan kedua diagonalnya bernilai sama. Elemen-elemen yang ditukar disebut dengan sorotan. Pembuatan sorotan ini berbeda-beda tergantung pada ordo matriks yang akan dibentuk. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan.